Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferliana Maisyara. Bisa dipanggil Ferli. Tentunya teman-teman semuanya sudah mengenal saya ya, insya Allah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Amin, selaku dosen manajemen Humas Pendidikan Islam. Nah, di sini saya kedapatan untuk mencari sebuah humas yang diterapkan di sebuah kampus, yakni kampus kita sendiri, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dimana memang apabila kita berbicara mengenai humas, muncullah pikiran-pikiran yang memang nantinya akan tertimbul kepada hubungan masyarakat. Bagaimana cara humas itu mengelola untuk dikenal masyarakat, untuk memberikan sebuah informasi, untuk memberikan sebuah pengetahuan umum, maksudnya nggak berbentuk materi tapi pengetahuan umum yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung. Nah, itu tentunya menggunakan banyak media, teman-teman sekalian. Nah, di sini saya kembali lagi tentang pembahasan humas di sini, bahwa UIN Malang ini memang salah satu kampus besar yang ada di Malang dan juga terkenal di beberapa kota yang memang dijadikan acuan untuk kuliah di sana. Nah, di balik itu semua tentunya ada dukungan dari humas tersendiri yang memang sudah mendukung cara pengelolaan humasnya. Nah, berbicara tentang humas, di sini humas itu banyak caranya ataupun banyak medianya, teman-teman. Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Nah, di sini saya akan mereview tentang humas yang secara tidak langsung atau bisa dikenal dengan menggunakan konten atau media sosial. Di media sosial tersendiri, teman-teman, humasnya UIN Malang itu menggunakan YouTube, kemudian website tertentu. Website ini paling penting, website kampus sendiri uinmalang.ac.id, di web sudah ada dan di sini juga informasinya sangat banyak dan lengkap. Kemudian selain websitenya juga yang paling terkenal yaitu di Instagramnya, teman-teman sekalian. Nah, di Instagramnya tersendiri, wah, kita bahas nih tentang Instagram UIN Malang. Jadi bagaimana sih pengelolaan Instagramnya untuk menarik atau memberikan informasi kepada masyarakat luar, seperti itu. Dari beberapa media sosial yang tadi Ferli sebutkan, di sini Ferli mau fokusnya di media sosial bagian Instagram atau IG. Nah, mungkin gambaran umumnya tersendiri, website tersendiri ya. Websitenya UIN Malang tersebut sudah lumayan bagus di websitenya. Di sana ada profilnya, kemudian ada pemberitahuannya, kemudian menginformasikan juga mengenai jurusan-jurusannya. Jadi kita masuk ke websitenya terlebih dahulu, karena saya menggunakan media sosial, jadi berbeda ya media sosial sama website. Saya lanjutkan untuk websitenya tersendiri menggunakan itu .ac.id, uinmalang.ac.id. Bisa kalian temukan di Google. Nah, di sana memang informasinya sangat banyak dan lumayan lengkap. Info-info terkini, kemudian info maba, info pendaftaran ada, kemudian info fakultas, jurusan bagi orang yang tidak tahu ataupun masih awal-awal ingin mengenal kampus UIN Malang, bisa juga ditemukan di sana. Nah, lanjut untuk Instagram yang akan saya bahas dan sudah saya review sedikit, ada di sini. Kelihatan nggak ya? Kecil sih. Pokoknya intinya nanti saya jelaskan saja, teman-teman. Intinya itu seperti apa gitu kan. Nah, lanjut Instagram. Namanya juga Instagram, sekarang memang apa-apa sudah bisa dikenal di Instagram, teman-teman. Jadi bisa dibilang kita membutuhkan informasi apa saja selain Google, kita juga mendapatkan informasi yang ter-up to date itu di Instagram. Di Instagram fokus saya. Nah, untuk di Instagram tersendiri, UIN Malang itu menyajikan humasnya, di bagian humasnya tentunya itu pasti dipegang oleh bagian humasnya ya. Di sana sesuai yang saya review di sini, saya tulis di sana UIN Malang ini pengikutnya sampai
diakuin oleh Instagram atau bisa dikenal dengan centang biru. Nah, itu tandanya UIN Malang sudah memiliki followers yang banyak melebihi batas, jadi bisa diakuin oleh Instagram itu sendiri. Di sini sesuai data yang saya dapatkan 54,2 ribu pengikutnya tersendiri untuk followersnya, dan untuk postingannya sendiri sampai 1073. Jadi bisa dibilang lumayan banyak yang mengikuti seperti itu. Postingannya apa aja sih isinya, kemudian pengikutnya kok sampai 54,2 ribu gitu kan teman-teman. Jadi kita pertama fokus kepada postingannya dulu ya, 1073. Nah, kita taruh itu dulu. Jadi apa aja sih isi dari postingan 1000 itu, bagaimana humasnya mengelolanya, bagaimana strateginya, tentunya saya tidak tahu juga ya, karena saya belum kenalan juga sama humasnya UIN Malang. Jadi saya cuma mereview saja, mereview melalui video ini ya. Yang saya temukan di sana, postingan-postingan pertamanya itu kebanyakan memberitahu bagaimana cara pendaftaran. Yang pertama, cara pendaftaran UIN Malang. Nah, pendaftaran ini ada beberapa alur, dan setiap alurnya itu langsung diupdate sama UIN Malang melalui Instagram ini. Namanya juga terup to date ya, jadi apa-apa diupdate gitu. Dari Senam PTKIN, kemudian SBMPTN, kemudian yang sekarang dibuka tadi sesuai review yang saya penelitian yang saya lihat itu sekarang pembukaan SPAN PTKIN. Nah, pembukaan pendaftaran SPAN PTKIN ini sudah mulai dibuka nih di UIN Malang seperti itu. Jadi buat pendaftaran di sana, dan kemudian ada juga penginformasian mengenai pengumuman tentang wisuda para mahasiswi yang sudah lulus ataupun ingin berwisuda teman-teman. Jadi di sana terup to date pemberitahuan informasinya. Kemudian ada info tentang beasiswa. Jadi sebelum maksudnya kan kadang kita sebagai penikmat ataupun masyarakat internalnya tersendiri kurang tahu ya adanya informasi seperti itu. Jadi dengan adanya Instagram ini memang membantu kita semua untuk meng-up-to-date tentang UIN Malang ini seperti apa sih sekarang. Jadi info terupdate-nya seperti apa tentang beasiswa. Nah, itu beasiswa biasanya banyak dari teman-teman, adik kelas sampai cutting kadang masih bertanya-tanya info beasiswa UIN Malang. Sebenarnya sudah tertera semua di Instagram seperti itu. Kemudian ada seminar-seminar, baik ya, seminar nasional maupun internasional, itu semuanya langsung diumumkan melalui Instagram UIN Malang. Kemudian ada seperti hari peringatan nasional, hari sesuai tanggal-tanggal yang memang disajikan nanti, itu hari-hari peringatannya seperti Isra Mi'raj, seperti sekarang mau menyambut Ramadan. Nah, ini bentar lagi juga akan diinformasikan melalui Instagramnya UIN Malang seperti itu. Kemudian pengukuhan guru-guru besar, kemudian pengakuan kepala sekolah yang sudah menjadi rektor seperti itu. Nah, itu ada ucapan-ucapan tersendiri dari rektor UIN Malang. Nah, itu mungkin komponen-komponen yang disajikan di dalam Instagram salah satunya teman-teman. Jadi nggak cuma fokus dari satu titik aja informasi yang disediakan, tapi berbagai informasi disediakan di Instagram UIN Malang ini. Menurut saya perhumasannya sudah lumayan terup to date, sampai diakuin Instagram segala macam, sampai centang biru, dan itu menurut saya sudah pencapaian yang luar biasa. Nah, kita lanjut ke pengikutnya. Sasarannya itu siapa saja? Untuk berbicara pengikut, sasarannya pengikutnya dulu sampai 54,2 ribu ya. Sebenarnya saya jujur sebagai mahasiswa UIN Malang tersendiri merasakan apa ya,
kadang meskipun saya mengikuti Instagramnya UIN Malang, informasi-informasinya itu belum muncul di beranda saya. Mungkin karena memang kita sebagai pengguna kurang mengunjungi Instagram UIN Malang, jadi makanya nggak muncul. Jadi kita sebagai mahasiswa untuk kedepannya itu mulai kepo-kepo lagi nih mengenai tentang Instagramnya, biar ter-up to date informasi-informasi yang disajikan oleh Humas UIN Malang. Sasarannya siapa saja? Menurut saya sasarannya itu ada dua, ada internal dan ada eksternal. Nah, di dalam internal ini sasarannya nggak mungkin sih benar. Sasarannya itu mahasiswa dan mahasiswinya itu. Terus kemudian para sivitas kampus tersendiri, para pegawainya. Jadi kita bagaimana sebagai internalnya itu tidak kalah informasi daripada eksternalnya. Nah, untuk eksternalnya siapa? Yaitu masyarakat umum, penikmat media sosial yang memang ingin tahu informasi tentang UIN Malang itu bisa langsung di Instagramnya ini, teman-teman. Nah, masyarakat umum itu baik yang punya kaitan ataupun yang nggak punya kaitan. Contoh yang punya kaitan itu seperti orang tua. Nah, orang tua itu kan kadang gimana nih update terbaru dari kampus anak saya, apakah sudah apa-apa seperti itu kan, biasanya yang memang disajikan itu info-info akademik. Nah, untuk sasarannya seperti itu. Nah, untuk ininya kekurangan dan kelebihannya, mungkin untuk kekurangannya saya nggak terlalu menemukan banyak kekurangan. Mungkin nanti dari teman-teman bisa membantu saya. Kekurangannya dari Instagram UIN Malang itu bagian humas yang fokusnya di Instagram itu apa. Cuma saya akan menyebutkan kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihannya yaitu Instagram UIN Malang ini ter-up to date setiap saat. Jadi merepost dari kegiatan para mahasiswa, kemudian ada acara apa di add ke UIN Malang itu di repost kembali. Jadi cerita setiap harinya itu ada tentang UIN Malang, seperti itu, ter-up to date juga. Ini dari postingan-postingan yang di-update itu juga ter-up to date. Jadi bisa dibilang setiap hari sih ngupdate-nya. Jadi bagaimana sih informasi-informasi itu dapat tersampaikan? Mungkin itu ya sasaran utama dari humas itu untuk kita internal dan eksternalnya. Jadi nggak ketinggalan. Kemudian untuk reviewnya, tampilannya menurut saya sudah ter-up to date, IT-nya bagus. Tapi mohon maaf saya bukan anak IT dan juga bisa dibilang ya melihatnya itu sebatas tampilan saja. Menurut saya IT-nya bagus. Nggak lawas-lawas banget. Kadang ada teman-teman yang memang sebuah universitas maupun sekolah itu Instagramnya masih kurang ter-up to date. Jadi tampilannya itu kurang menarik para masyarakat umum, para masyarakat yang memang ingin mencari tahu melalui Instagram ini. Kemudian kelebihannya juga pengikutnya banyak. Nah, untuk pengikutnya banyak ini ada dua sih, bisa jadi kelebihan dan bisa jadi negatif gitu. Nanti saya jelaskan di kekurangannya saja. Kemudian kerjasama dengan mahasiswa itu yang katanya saya itu ter-up to date. Jadi kelebihannya para mahasiswa itu rasa diakuinnya oleh UIN Malang itu lebih tinggi, karena saya pernah merasakan pada saat saya menjadi anak organisasi, pada saat mengetek UIN Malang dan direpost ulang oleh UIN Malang kampus yang sudah bercentang biru, itu rasanya alhamdulillah senang gitu, teman-teman. Nah, untuk kekurangannya tersendiri di sini Verly nggak terlalu banyak menemukan kekurangannya, cuma kekurangannya di sini mungkin banyak mahasiswa yang belum follow Instagram UIN Malang. Makanya tadi saya jadi tanda tanya, bagaimana sih humasnya itu menyusun strateginya itu kok bisa sampai centang biru, padahal kebanyakan yang saya tahu ya itu banyak mahasiswa UIN Malang itu nggak ngefollow UIN Malang. Jadi yang ngefollow itu siapa? Mungkin dari eksternalnya, dan internalnya sendiri itu kurang tahu. Tapi sejauh ini saya pernah ada ide ke depannya ataupun gagasan ya, kalau bisa dibilang bisa ditampung. Nah, kenapa enggak para
calon mahasiswa yang akan kuliah di UIN Malang itu salah satu persyaratannya harus memfollow Instagram UIN Malang. Nah, itu juga banyak kelebihannya teman-teman. Di sana mereka juga bisa mengetahui update-update terbaru, dan UIN Malang ini juga bekerja sama banyak media sosialnya Instagram UIN Malang ini, tapi emang yang resmi ini punyanya kampus. Mungkin kekurangannya itu ya, banyak mahasiswa yang belum ngefollow kampus UIN Malang seperti itu. Mungkin mereka cuma hanya mencari tahu informasinya dari teman ke teman seperti itu. Kekurangannya saya nggak terlalu menemukan untuk tampilannya bagus, jadi kekurangannya cuma itu. Jadi strategi seperti apa sih yang digunakan untuk mengupgrade Instagram ini? Tapi kok sampai saat ini sejauh yang saya tahu banyak mahasiswa yang belum memfollow UIN Malang. Dan kekurangannya lagi di media sosial itu, ternyata kampus UIN Malang ini tidak memiliki TikTok. Nah, dimana emang TikTok sekarang di media sosial itu sudah ter-up to date. Tapi kelebihannya, meskipun UIN Malang itu tidak memiliki TikTok, tapi para mahasiswanya yang lumayan agak update lah gitu ya, itu bisa membawa nama baik kampus UIN Malang, bisa dikenal banyak. Jadi teman-teman, gak ada minusnya kalau gak ada minusnya di meskipun gak punya TikTok, tapi memang TikTok ini adalah sarana sih menurut saya untuk dikenal lebih jauh, karena memang sekarang apa-apa ramenya di TikTok seperti itu. Untuk pesan-pesannya, mungkin pesan-pesannya kedepannya lebih baik lagi, maksudnya lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi seperti itu. Jauh lebih baiknya dalam rangka apa? Mungkin lebih ter-up to date ininya, IT-nya lebih eksis lagi. Tapi sejauh ini bagus sih menurut saya. Pesan-pesannya bisa tersampaikan juga buat para mahasiswa. Maknanya apa? Nah, makna tersendiri dari adanya media sosial ini memudahkan bagi pengguna media sosial, khususnya untuk para mahasiswa dan orang tua ataupun masyarakat luar yang memang ingin mengetahui informasi UIN itu secara gak terlalu rinci ya, tapi secara enak dipandang, maksudnya cepat mendapatkan informasinya itu simple itu bisa melalui Instagram. Nah, untuk lebih, dan di Instagram itu tersendiri ini yang saya suka maknanya itu di sana langsung ter-up to date. Jadi Humas UIN Malang ini memang menyediakan ada websitenya, kemudian ada ininya, apa sih namanya, ada websitenya, kemudian ada emailnya, ada nomor teleponnya. Nah, itu semuanya dikasih tahu info kontaknya tentang UIN Malang. Jadi apa-apa sekarang dengan adanya Instagram ini maknanya memang lebih membantu masyarakat luar ataupun masyarakat internal tentang UIN Malang, informasinya maupun apapun yang dibutuhkan dengan UIN Malang bisa melalui beberapa media. Mungkin kalau Instagram DM itu kurang resmi deh. Kalau umpama menggunakan email ataupun telepon langsung, di sana memang ada kontak personnya, ataupun menggunakan websitenya tersendiri itu lebih membantu seperti itu. Jadi intinya makna dari adanya Instagram ini, informasi yang disampaikan oleh Humas itu tersampaikan secara simple dan up to date, tidak ketinggalan zaman dari kampus manapun juga. Jadi UIN Malang bagus banget menurut saya Humasnya di media sosial, khusus Instagramnya, bisa membantu para masyarakat luar maupun internal mengetahui informasi-informasi yang telah terjadi, kegiatan yang telah terjadi, informasi yang sudah memang terjadi langsung di up to date, langsung di update di Instagram UIN Malang ini. Dan websitenya juga tidak ketinggalan. Dan jangan lupa teman-teman bahwasannya UIN Malang ini memperjuangkan untuk menjadi kampus yang bereputasi internasional, maksudnya kampus unggul. Jadi tetap mendukung UIN Malang dengan perhumasannya yang saya review khususnya di bagian IG ini. Menurut saya ini
terlalu panjang ya saya bicaranya atau mereviewnya. Meskipun nggak sampai selesai nggak apa-apa sih teman-teman. Mungkin dari review saya ini sedikit, teman-teman yang belum follow mungkin bisa langsung memfollow kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang biar tak mengetahui tentang update-update informasinya, seperti itu. Sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Media humas yang digunakan oleh UIN Malang khususnya di Instagram, di medsos, media sosialnya, review video yang saya sampaikan melalui video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf jika Verly ada salah kata maupun pernyataan tadi yang keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.